Honda Accord diciptakan untuk menjadi kendaraan untuk konsumen menengah ke atas, atau juga bisa sebagai simbol kesuksesan seseorang. Ya wajar saja, Honda Accord biasanya menjadi pilihan bagi konsumen dengan posisi mapan. Sebut saja sosok di level manajer atau dokter maupun yang setara. Tapi itu saat mobilnya masih baru. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah segmen Motomobi Retro. Melalui segmen ini kami akan mengulas mobil-mobil keren yang pernah ngetop di masa lalu dan masih mengundang banyak perhatian di masa kini. Honda Accord Executive Plus merupakan salah satu generasi Accord yang boleh dikatakan underrated, karena saat ini belum tentu semua orang menyukainya. Mungkin karena modelnya kurang modis. Padahal Honda Accord ini punya beberapa kelebihan fitur dibandingkan dengan rival terdekatnya di Indonesia pada pertengahan tahun 80-an. Meskipun hanya keluar 2 tahun saja, Honda Accord Executive Plus ini pernah mencuri perhatian, terutama bagi fans Honda di tanah air. Review ini dilanjutkan oleh paman-paman ahli sejarah di Motomobi, yaitu Paman Didot. Kalau bicara Honda, biasanya yang terlintas biasanya langsung 2 model, kalau nggak Civic, Accord. Nah, Accord yang di samping kami ini adalah Accord generasi kedua, sebutannya kalau di sini ya Accord Eksekutif. Tapi sebenarnya Accord dengan kode bodi SA6 ini adalah Accord dengan nama terpanjang yang ada di Indonesia, yang sempat di pasar Indonesia. Ini punya nama panjang banget. Jadi namanya Honda Elegant Accord Salon Executive Plus 6. Ada 6 kata buat SA6 facelift ini. Oke. Bicara Accord generasi kedua, itu pertama kali di launching di Jepang tahun 81. Kayaknya akhir tahun 81, tapi baru masuk Indonesia, dirakit oleh PT Honda Prospect Motor itu tahun 82. Jadi start 82 Accord yang generasi 2. 82, 83 itu namanya Honda Elegant Accord Salon Eksekutif. Eksekutif aja, nggak ada plusnya. Yang plus itu keluarnya pertama kali tahun 84, terakhir tahun 85 sebelum keluar Accord Prestige. Jadi Accord generasi 2 itu antara pre-facelift dengan facelift ada beberapa perbedaan. Secara fisik mirip-mirip semua, mayoritas ya, tapi detail-detailnya itu punya perbedaan. Kalau yang tahun 82, 83, bagian depannya itu miring gitu, runcing. Bagian depannya ya. Kemudian kap mesinnya pendek. Ini kan full nih sampai sini. Kalau yang 82, 83, kap mesinnya malah habis sampai lampu, tapi kepotong di sini. Jadi wipernya ada di luar. Sedangkan yang 84, 85, kap mesinnya panjang, wipernya agak ketutup. Tapi ada lebihan nih bodi di depan. Lampu depannya juga lebih rata. Kalau dilihat dari samping lebih rata. Kalau yang lama dia miring banget. Sennya juga lebih besar. Kalau yang tahun lama dia tuh kecil sennya. Ini kalau dilihat ya, ini kayak ada 2 reflektor. Kenapa kayak gini? Karena sebenarnya yang versi Amerika bentuk lampunya itu 4 kotak. Jadi shield beam kotak, tapi frame-nya tetap kayak gini. Frame-nya hitam. Tapi tidak mengubah kontur garis bodinya. Jadi kotak 4 gitu aja. Mirip-mirip kayak Mazda Ventren kayaknya ya. Jadi kotak 4, kalau yang versi non USDM ya kayak gini. Single lens. Bumper juga beda. Kalau yang 82, 83 bumpernya itu di sini ada garis-garisnya. Kalau yang ini udah flush semuanya, udah rapih semuanya. Secara fisik luarnya mirip-mirip. Pintu sih sama semua. Samping mirip semua lah. Tapi tetap pasti ada perbedaan. Kelihatannya mobil ini panjang banget, padahal ini panjangnya sekitar 4,4-an deh kalau nggak salah ujung ke ujung. Tapi karena banyak garis lurus, kemudian atapnya nggak terlalu tinggi, bagian depannya juga panjang, jadi kesannya mobil tuh panjang banget, padahal nggak nyampe, pas setengah meter aja nggak nyampe. Ini list bodinya memang standar seperti ini, ada aksen chrome-nya. Di pintu juga ada banyak aksen chrome. Tapi yang di fender ini, di spakbor, chrome trimnya itu opsionalnya Honda. Jadi keluar dari pabriknya nggak ada. Jadi polos aja. Kemudian ini ada kaca intip ya. Ini bisa ngintip nih dari sini nih. Ini option juga, bukan keluaran standar, tapi memang buat Accord. Ini juga nih talang airnya zaman dulu banget nih, karena ada gradasi warna putih, kemudian biru. Ini agak susah juga nih, selendang atasnya, bukan selendang ya, namanya kayak gesper nih. Ini kalau udah kropos bodinya,
masang ini susah banget karena akan melentung-melentung gini, susah nih. Buat masangnya susah lagi. Jadi kalau Honda memang yang keluaran-keluaran tahun lama itu rentan banget sama kropos. Jadi hati-hati ya buat Honda sebelum tahun 90-an tuh hati-hati banget sama karat dan kropos. Velg untuk 82 dan 83 velgnya velg kaleng ring 13. Masuk tahun 84 kayak gini, namanya bottle cap. Velg alloy, bottle cap, ring 13 juga. 85 beda lagi. 85 tuh desainnya lebih simple, tapi lebih syarat warna gelap. Aksen polishnya tuh dikit banget. Di bagian belakang, antara yang tahun 82, 83 dan 84, 85 ini, beda lagi nih. Bagian belakangnya, lampunya. Kalau yang 82, 83, ini terpisah. Ada, jelas banget nih. Terpisah gini. Ada garisnya. Kemudian, nggak ada side marker. Itu perbedaan jelasnya. Kemudian bempernya juga, ya tadi saya bilang, kalau yang 82, 83 ada garis-garisnya di sini. Kalau yang 84, 85 dia polos semuanya. Itu sih bedanya. Ah, ini dia nih, yang tadi saya bilang. Ini stikernya, ini pakai yang 82, 83. Elegan Accord Salon Eksekutif. Kalau yang mobil ini mestinya nih 84, 85, Elegan Accord Salon Eksekutif Plus. Ada plusnya. Kenapa plus? Nanti saya jelasin lagi. Nah, karena di Accord Executive Plus ada opsi transmisi otomatis. Kalau yang versi otomatis, di sini ada emblem nih. Honda Matic 4AT. Berarti itu yang versi otomatis. Kalau yang manual, ya polos saja. Wah. Ternyata Accord zaman dulu nggak gede-gede banget ya interiornya. Beda banget sama Accord yang sekarang. Tapi memang kayaknya mobil tahun 70-an, 80-an, mobil Jepang tuh meskipun dia mid-size, itu ya dalamnya nggak gede-gede amat. Kalau buat hitungan mobil zaman sekarang ya, nggak terlalu besar. Oke, duduk belakang, mepet banget ya kepalanya. Kalau tingginya 175 ke atas, ya kayak gini. Tuh nempel malah udah. Oh ini karena ada lampu helatiang di belakang. Tapi emang mepet sih. Cukup komplit di belakang. Ada seat belt buat penumpang belakang. Oh cuma kanan dan kiri aja, tengah-tengah nggak ada. Ada armrest, bisa buat nyimpen-nyimpen kayaknya. Oh iya, cukup. Bisa naruh handphone sih. Tapi zaman dulu kan nggak ada handphone. Paling naruh apa nih? Naruh Pistol? Gile, emang mobil mafia. Cerutu bisa buat naruh rokok. Nih soalnya ada lighter di sini. Jadi buat ngerokok bisa. Kebayang sih, tapi kalau abunya jatuh langsung kobong nih semuanya. Belakang sudah ada apa lagi sih? Speaker biasa, itu ventilasi belakang. Gantungan, biasa ada gantung. Oh, ini ada gantungan. Gantungan baju. Ini ada map pocket sini, naro-naro. Oh, bener. Bener tadi bilang cerutu atau rokok. Di sini ada asbak. Tuh. Dulu tuh ngerokok penting banget kali dalam mobil ya. Ya oke sih, cuman ini. Penumpang belakang tingginya pasti mentok. Posisi duduk oke sih. Nggak bisa berlima kayaknya. Berempat aja. Kecuali anak kecil bisa berlima. Pindah ke depan. Duduk di posisi driver. Yes. Nah, ini setirnya sudah diganti dengan Nardi Classico. Setir aslinya masih ada, disimpan karena sayang. Udah berumur, ntar malah makin rusak. Jadi pakai ini aja. Sisanya mobil masih orisinil. Pakai option overhead console, ini bisa lampu. Ini lampu map bisa, masih oke. Sun visor-nya oke. Dashboard-nya sih simple aja. Dan ini memang udah tawan banget mobil tahun 80-an yang mungkin dulu parkirnya nggak terlalu sering di bawah pohon atau di yang ada atapnya. Nih soalnya udah mulai ada yang bangun-bangun nih. Tapi asiknya ini masih utuh, nggak pecah-pecah. Cuma lapisannya udah ngangkat-ngangkat aja. Alhamdulillah loh, belum pecah-pecah. Padahal ini rentan banget nih kan, empuk-empuk nih. Ini juga tergolong, bukan high-tech sih, cuman mempermudah si pengguna Accord ini. Kalau kita cek ya, ini pintu ada yang kebuka atau gimana, kita pencet ini nih. Kalau di kontak, kunci kontak, ini pintu kanan kebuka. Kita mau cek lagi nih, ada bagasi kebuka atau pintu yang lain kebuka, nggak pencet ini. Tuh, sama termasuk cek nih lampu belakang ada yang putus nggak bohlamnya. Dashboard tadi layoutnya sederhana, kemudian ada fitur yang unik. Ini hanya di 84, 85 aja. Ini ada fitur multi-flow. Ini misalnya kita nyalain AC, kan keluarnya dari sini nih, biasanya nih. Kemudian kalau kita atur yang ke atas, lihat sini. Tapi kalau pengen semuanya ventilasi keluar, kita pencet multi-flow, ini keluar di sini nih. Nih, dari yang area kecil-kecil ini keluar nih. Oke, radio udah diganti, aslinya kalau nggak salah Alpine.
Asbak juga. Ini naruh kaset, diri gini. Dah, terus disiapin beberapa tempat kalau pasang-pasang tombol apa, fog lamp atau apalah gitu. Nah, yang unik lainnya adalah di bawah speedometer itu ada 3 layar, bukan layar ya, display kecil-kecil. Dan itu menunjukkan kalau waktunya servis, ganti oli, dan oli filter. Ini warnanya sih mestinya kalau masih oke semuanya warnanya hijau. Kalau dia udah harus diganti, warnanya berubah. Agak kuning orange gitu. Misalnya udah diganti semua, ini indikator menjelasin, oh mesti ganti oli, mesti servis, mesti ganti filter oli. Gimana ngerisetnya? Masukin kunci ke dalam. Tek, tek, tek. Jadi zaman dulu nggak perlu pakai gantungan-gantungan apa tuh? Oh mesti ganti berapa ribu kilometer, nggak perlu. Jadi kalau udah ganti, reset di sini, warnanya berubah. Nanti dia akan berubah sesuai dengan odometernya. Udah jalan berapa ribu kilometer, dia akan berubah. Waktunya servis lagi. Oke, kita lihat mesinnya. Bukanya ke depan, khas Honda zaman dulu. Ini tipe mesinnya adalah EZ 1600 cc, 4 silinder. Dan ini merupakan Accord pertama di Indonesia yang 12 valve. Jadi Accord generasi pertama, kemudian generasi kedua yang awal-awal mesinnya masih 8 valve, meskipun sama-sama 1600 cc. Jadi untuk di SA6 facelift atau Accord Executive Plus ini, tipe mesinnya EZ 1616 valve. Karburator 2 barrel biasa. Kemudian sudah ada fitur power steering, speed sensing lagi. Jadi kalau kecepatan rendah, ringan banget, enak kok buat parkir tuh, wah enteng luar biasa. Tapi kalau dia semakin bertambahnya kecepatan, dia valve-nya, ada klepnya, itu ngereduksi tekanannya jadi nggak terlalu enteng. Sisanya layout-nya nggak terlalu ribet, kabelnya nggak terlalu banyak, performance-nya juga cukupan, meskipun horsepower-nya nggak gede-gede amat, karena mobil ini tergolong aerodinamis, jadi top speed-nya oke lah. Untuk lari 150, 160, nggak ada masalah. Di tipe Executive Plus ini ada opsi transmisi otomatis. Jadi nggak cuma manual 5 speed, tapi juga ada otomatis 4 speed. Tadi saya sempat mention, kenapa yang Accord 84 dan 85 di Indonesia sebutnya Executive Plus. Karena, 1, ada power steering. 2, ada power window. 3, ada central lock. 4, nah khusus tahun 85 itu ada electric mirror. Kemudian, 84 dan 85 ini Executive Plus, velgnya sudah alloy. Kalau yang 82, 83, yang Executive biasa, velgnya masih kaleng. Itu aja sebenarnya. Bedanya plusnya, fitur-fitur kenyamanan berkendaranya ditambahkan. Akhirnya, ini membangkitkan nostalgia saya zaman dulu. Jadi, kebetulan orang tua saya sempat punya nih Accord Executive Plus juga, tahun 84 juga, cuman warnanya hitam. Tapi ya semuanya sama, interiornya sama semua, rasanya sama semua. Saya ingat banget nih, baunya aja saya masih ingat banget. Baunya, rasa berkendaranya, duduknya kayak gimana, mindahin persnelangnya, ingat banget, sumpah. Jadi, kok jadi kayak gini ya? Mobil retro tuh ada beberapa mobil yang membangkitkan ingatan saya zaman dulu waktu orang tua saya punya mobil-mobil yang akhirnya kami ulas. Oke, si Accord ini memang nggak terlalu besar ternyata. Ini saya udah posisi duduk paling nyaman ya. Kepala saya udah mepet banget nih, padahal duduk depan bukan duduk belakang. Tapi duduk belakang aja udah mepet. Depan ternyata lebih mepet lagi. Ini posisi paling, ya udah paling oke lah ini. Nyata ya kayak gini. Tapi asiknya adalah semua visibilitas berkendara itu kelihatan semua, pilarnya kecil. Lihat spion ujung-ujungnya kelihatan tuh, Fahmi kelihatan di belakang, ya kan? Lihat ke kiri juga ujung mobilnya kelihatan, ujung sini kelihatan, enak banget. Jadi kayaknya ini Accord terakhir yang posisi duduknya commanding. Jadi setelah ini Accord Prestige itu lebih landai, duduknya agak ke bawah, pilar A-nya lebih landai lah. Ini menurut saya Accord terakhir yang posisi duduknya tegak, asik sih sebenarnya. Kemudian karena duduknya commanding, pedal-pedal posisinya pas semua, nggak ada yang ke kanan atau kiri, pas semuanya rata gitu loh. Jadi ya posisi kalau nyetir jarak jauh juga enak sebenarnya. Nah karena ini yang plus, power steering itu sangat membantu. Karena yang 82, 83 non power steering, setirnya berat banget asli. Saya pernah bawa yang 83, wah setirnya
parah sih, berat. Apalagi kalau udah ganti velg yang agak lebih besar ya, repot sih. Kalau standaran, ya udah paling enak mah ini 485 enak. Setir enteng banget. Tapi meskipun enteng, bukan berarti ini terus-terusan enteng ya. Jadi di kecepatan tinggi dia valve-nya akan nutup tekanan. Jadi nggak terlalu enteng. Performance-nya biasa-biasa aja, nggak nyentak-nyentak karena tipikal Accord ya. Accord kan bukan buat nyelip-nyelip atau gimana, kayak Civic kan tuh lebih lincah. Kalau Accord lebih nyantai, lebih nyaman. Cruising adalah rasa berkendara yang paling pas buat Accord. Pindah persnelengnya juga empuk, nggak jauh-jauh, nggak long throw gitu, dan tidak kaku, jadi empuk banget. Enak lah, tipikal Honda sih. Mestinya bisa lebih empuk mobil ini, karena ini jarang dipakai ya. Mungkin PR-nya atau shock breaker-nya belum terlalu luas. Tapi kalau kondisi normal, Accord ini enak, empuk sebenarnya. Di speed bump juga cuma bub, udah enak banget. Udah lama banget nggak nyetir Accord yang dimensinya nggak terlalu besar. Jadi ini kecil-kecil, masuk gang gitu, jalan-jalan sempit, masih pede aja. Apalagi posisi duduknya juga commanding. Kita coba klaksonnya. Mestinya klaksonnya Accord tuh khas banget. Ini udah diganti kayaknya. Honda Accord tidak selamanya selalu dikaitkan dengan sosok Accord Maestro saja, karena setiap Honda Accord pasti punya keunggulan tersendiri. Predikat Honda Accord Executive Plus sebagai sedan menengah kini malah dimensinya terlihat kecil, apalagi kalau dibandingkan dengan Honda Accord generasi terbaru. Sayang sekali bodinya mudah kropos, membuat banyak pemiliknya yang menyerah. Apalagi ketersediaan body partnya juga semakin langka. Untuk yang masih memiliki Honda Accord Executive Plus, jaga kendaraan Anda baik-baik, karena sekarang populasinya semakin langka. Semua ini adalah opini pribadi saya dan paman-paman itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.